Sebelumnya suaranya sudah jelas di Zoom dan juga di Clubhouse. Alhamdulillah jelas. Baik. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ana ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman di ahensi mengaji yang sudah memprakarsai dan juga mengkoordinir terlaksananya kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pahala bagi mereka di akhirat kelak. Dan juga ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, dan juga semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang poin pertama yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wajib dipelajari. Ada 4 poin. Yang pertama poin ilmu, yang kedua poin amal, yang ketiga poin dakwah, dan yang keempat poin bersabar di atas dakwah. Bersabar dalam berdakwah. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ilmu. Ya, berbagai hal tentang ilmu sudah kita kupas. Alhamdulillah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada poin kedua. Sebelumnya, Ana minta kepada moderator untuk kembali membaca matannya sampai pada poin kedua. Silakan. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Baik. Mohon baca terjemahannya, Para. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah, yaitu yang pertama ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Yang kedua amal, yaitu menerapkan ilmu. Baik, jazakallahu khairan Pak Rama atas bacaannya tadi. Jadi setelah kita mengetahui beberapa hal yang penting tentang ilmu, ya mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan bahwasanya kita ini wajib berilmu. Ya, kita sudah definisikan apa ilmu yang dimaksud. Demikian pula apa itu hukum menuntut ilmu, dan apa kiat-kiat dalam belajar, ya, dan hal-hal lainnya yang harus diperhatikan terkait dengan ilmu. Maka pada poin yang kedua ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang beramal. Pembahasan tentang beramal ini secara umum akan kita bagi menjadi 6 poin penting, insya Allah. Ya, kita akan bagi pembahasan menjadi 6 poin penting yang insya Allah akan saya sebutkan secara ringkas. Nah, poin yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan beramal? Ya, kalau kita tadi sudah mengetahui pengertian dari ilmu ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari beramal. Ya, sebelumnya ya, sebagai prolog perlu kita ingatkan kembali bahwasanya ilmu itu ya bagaikan
hal yang tidak terpisahkan dengan amalan. Tidak ada ilmu tanpa amal, dan tidak ada amal tanpa ilmu. Ya. Dan para salaf rahimahumullah, ya baik dari kalangan para sahabat, kemudian generasi-generasi terbaik setelah mereka, ya semuanya telah memperingatkan hal ini. Ya, bahwasanya ilmu itu wajib disertai dengan amalan. Ya bahkan mereka mengatakan bahwasanya buah dari ilmu itu adalah amal. Ya, jika ilmu tidak membuahkan amalan, berarti ilmu itu tidak termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya, oleh karenanya kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai dengan beramal. Oleh karenanya, di antara peristiwa yang diriwayatkan dari para salaf adalah apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika itu beliau kedatangan seorang murid yang ingin belajar kepada beliau. Ketika murid ini datang, Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan ilmu kepada sang murid ini. Sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian pada kali yang keempat, murid ini kembali datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kembali meminta ilmu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merasakan bahwasanya muridnya ini terkesan terburu-buru dalam belajar. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada murid ini, "Ya bunayya, hal amilta bima alimta?" Wahai anakku, ya maksudnya wahai muridku. Ya karena mungkin murid ini usianya lebih muda dari Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha memang mengajarkan juga kepada murid-murid laki-laki. Ya, sebagaimana beliau juga mengajarkan murid-murid perempuan. Maka beliau mengatakan kepada si murid ini, "Wahai anakku, apakah engkau telah mengamalkan apa yang kau pelajari?" Baru kata si fulan ini, ya murid dari Aisyah radhiyallahu anha, "Belum, ya, belum wahai Aisyah, belum wahai guruku." Baru Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fafima tastaksiru min hujajillahi alaina wa alaik." Ya lalu mengapa engkau memperbanyak ilmu yang kelak akan menjadi beban yang berat bagimu di hari akhirat. Ya, jadi hal ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Ya, jangan sampai hal pertama yang jadi prioritas kita adalah mengumpulkan ilmu, ya, bukan beramal. Kemudian di antara ucapan salaf lainnya adalah ucapan Malik bin Dinar rahimahullah, salah seorang imam besar Islam. Ya, beliau mengatakan, "Al-alimul ladzi la ya'malu bi ilmi." Ya, seorang alim, ya seorang yang telah belajar namun tidak mengamalkan ilmunya, itu perumpamaannya bagaikan, ya, dengan ziratus sufra, ya bagaikan batu hitam yang licin, ya yang mulus permukaannya. Idza waqa'a 'alaihi al-qatru zalaqa'an. Apabila batu tersebut dialiri air, ya maka tidak ada air itu yang tersisa padanya. Jadi hati seseorang yang menuntut ilmu tetapi tujuannya bukan untuk beramal, jadi umpamakan bagaikan batu yang licin, permukaannya yang dituangi air. Apakah akan ada air itu yang tersisa pada permukaan batu tersebut? Jawabannya tidak. Yang pertama misalnya hati yang memang tujuannya bukan untuk beramal. Kemudian di antara hal lain yang diriwayatkan juga oleh para ulama kita adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Ma katabtu haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad 'amiltu bihi." Ya, tidaklah aku mempelajari suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti aku sudah mengamalkannya. Ya, bayangkan. Imam Ahmad diriwayatkan bahwasanya beliau menghafal 1 juta hadis. Ya, beliau mengatakan, tidaklah ada satu hadis pun yang sudah aku hafal dan sudah aku pelajari, melainkan aku sudah mengamalkannya walaupun sekali, walaupun
pun sekali. Ya, bahkan beliau melanjutkan, ketika sampai padaku sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW membayar upah kepada orang yang membekamnya sebanyak 1 dinar, ya, jadi upahnya itu spesifik, yaitu 1 dinar. Maka Imam Ahmad mengatakan, maka aku pun sengaja berbekam, kemudian memberikan upah kepada orang tersebut sebanyak 1 dinar. Dan 1 dinar ini bukan uangnya sedikit. Ya, jadi upah orang bekam itu bukan segitu biasanya. Biasanya lebih murah. Tapi demi menerapkan sunnah Rasulullah SAW, ya, ketika beliau mengetahui bahwasanya Nabi SAW pernah membayar seorang tukang bekam sebanyak 1 dinar, maka beliau menyengajakan diri untuk berbekam dan memberikan 1 dinar kepada tukang bekam tersebut. Ya, subhanallah. Jadi teman-teman semua, saudara-saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan masuk kepada poin pertama dari amalan. Ya, yang pertama adalah apa sih sebenarnya dimaksud dengan amal? Apa definisi amal? Ya, kita sering mendengar mengamalkan ilmu. Ya, sebenarnya apa sih definisi dari amal tersebut? Ya, di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya amal itu maknanya fi'lul awamiri taqarruban ila Allah wa tarkul manahi li ajrillah ala sabilil isra'. Ya, beramal itu adalah berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya, dan juga berusaha meninggalkan apa yang dilarang baik itu oleh Allah ataupun oleh Rasulnya, ya, dengan niatan ikhlas karena Allah dan juga dengan bersegera. Ya, jadi bukan dengan menunda-nunda, tapi dengan bersegera. Ya, jadi melakukan perintah, menjauhi larangan, ikhlas karena Allah, ya, dibangun di atas ilmu, dan disertai dengan, ya, penyegeraan diri untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini pengertian dari beramal. Jadi melakukan perintah, yang meninggalkan hal yang dilarang, ikhlas karena Allah, berdasarkan ilmu, dan juga, ya, dengan bersegera, tidak dengan menunda-nunda. Nah, hal ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Ya, mengapa kita harus ikhlas dalam beramal? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Nanti kita akan bahas pada poin-poin selanjutnya insyaallah. Intinya, inilah definisi dari amal. Nah, poin yang kedua yang terkait dengan beramal ini adalah bagaimana seorang muslim bisa beramal. Ya, bagaimana seorang muslim bisa beramal? Jawabannya adalah, ya, seorang muslim itu dituntut untuk beramal dengan hatinya, juga dengan lisannya, dan juga dengan anggota tubuhnya. Jadi orang muslim dituntut untuk beramal saleh dengan 3 hal ini, dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan anggota tubuh lainnya. Ya, amalan hati adalah amalan yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sering sekali kita dengar, ala wa inna fil jasad mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Semuanya di hati, di jasad seorang manusia, ya, itu ada sebuah gumpalan daging yang apabila ia itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila ia itu rusak, ya, tercemari, terkotori, maka demikian pula lah seluruh anggota tubuhnya. Dan gumpalan tersebut adalah hati. Ya, oleh karenanya, termasuk hal yang ma'ruf juga, bahwasanya orang itu kalau berniat melakukan suatu ibadah, ya, berniat kuat, bertekad dengan jujur, dengan tulus, ya, seperti misalnya saudara-saudara kita saat ini sudah 2 kali tertunda untuk berangkat haji misalnya. Ya. Kemudian ada saudara-saudara kita yang saat ini penyakit, ya, penyakit atau berada tidak boleh untuk pergi ke masjid, ya, dan seterusnya. Ya, mereka biasa salat ke masjid, dan mereka mungkin untuk pergi ke masjid, maka mereka akan pergi ke masjid. Ya, demikian pula saudara-saudara kita yang
berniat untuk berjihad di jalan Allah. Ya, meniatkan dalam hati bahwasanya jika ada medan jihad yang benar, maka saya akan berangkat untuk berjihad. Ya, ini semua ini adalah niat yang tidak sia-sia. Ya, oleh karena Rasulullah SAW ya, ketika sedang berada di berbagai peperangan, beliau seringkali mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maut. Ya, beliau mengatakan kepada para sahabat yang ikut serta berperang, yang mengatakan sesungguhnya di Madinah, ya, maksudnya ada beberapa orang yang tinggal di Madinah yang tidak ikut bersama kita, yang menyertai pahala kita. Setiap kali kita berjalan, mereka juga seakan ikut berjalan. Setiap kali kita singgah, mereka seakan juga ikut singgah. Setiap kali kita berperang, mereka juga seakan ikut berperang. Ya, mereka tidak berangkat bersama kita karena penyakit yang menimpa mereka. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini yang tulus berniat, ya, meniatkan ibadah, namun ternyata kondisi tidak memungkinkan, ya dia sudah berusaha maksimal tetapi tidak bisa untuk berangkat haji misalnya, ya dia sudah mendaftar haji, kemudian ternyata umurnya tidak sampai, akhirnya dia meninggal duluan, maka insya Allah pahala haji akan tercatat bagi orang ini. Dan demikian pula orang yang berjihad, yang berniat untuk berjihad, ya ternyata kondisi tidak memungkinkan, ya maka pahala jihad akan dicatat untuknya, ya dan seterusnya. Ya seperti orang-orang yang biasa sholat ke masjid, ya, ternyata pada kondisi pandemi ini, ya dia tercegah dari pergi ke masjid, maka Allah akan catatkan untuknya pahala pergi ke masjid. Nah inilah luar biasanya amalan hati. Ya oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nabi-nabinya di surat Al-Anbiya, ya surat Al-Anbiya ini artinya surat para nabi. Ya silahkan moderator, ya Pak Rama atau Pak Agung bisa dibuka surat Al-Anbiya. Nanti kita akan baca salah satu ayatnya. Surat Al-Anbiya ini adalah surat yang di mana adanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan para nabinya. Ya, dimulai dari Nabi Ibrahim, ya kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh, ya kemudian melanjutkan nabi-nabi berikutnya. Ya, Allah mengisahkan bagaimana para nabinya adalah orang-orang yang luar biasa, ya, taat, bertakwa, saleh, ikhlas, ya, rajin berdoa, tidak pernah menyerah untuk berdakwah dan seterusnya. Disebutkan semua sifat para nabi di situ. Dan di akhirnya, ya kita perhatikan, coba dibuka surat Al-Anbiya ayat ke-90. Ya teman-teman yang lain bisa dibuka juga surat ini Al-Anbiya ayat ke-90. Dia ini surat 21. Surat ke-21 ya. Ya, surat ke-21 ayat ke-9. Jadi bagi teman-teman yang mau mencatat bisa dicatat nomor suratnya saja. Silakan Pak Anu yang mau baca ya. Silakan Pak. Surat ke-21 ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, jadi ayat ini sebenarnya berbicara tentang Nabi Zakaria yang tidak pernah lelah berdoa meminta kepada Allah sebuah keturunan yang saleh. Maka Allah mengatakan fastajabna lah. Maka kami kabulkan doa Zakaria ini dan kami berikan kepadanya Yahya, ya, yaitu anaknya beliau, dan kami perbaiki keadaan istrinya yang tadinya mandul, Allah jadikan bisa mengandung. Kemudian Allah menyebutkan sifat para nabinya secara umum. Mereka ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau ada dapat ilmu tentang amal saleh tertentu, maka mereka tidak menunda, langsung melaksanakannya. Ini tadi sudah disebutkan di awal ketika pengertian amal saleh. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaban. Yang mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan juga penuh rasa takut kepada Allah. Ya, ini ibadah hati. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka orang yang sangat-sangat tunduk, khusyuk kepada kami. Ya, ini merupakan amalan hati yang luar biasa, yang berdoa kepada Allah, ya, kemudian khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan lisan, ya amalan lisan juga tidak kalah pentingnya, ya tidak kalah pentingnya dalam Islam.
Ya, sebelumnya kita akan sebutkan satu lagi amalan hati yang luar biasa. Ya, sebagaimana dikisahkan bahwasanya suatu ketika seorang Arab Badui datang. Ya, seorang Arab Badui. Ya, Arab Badui ini orang-orang Arab yang tinggalnya di pinggiran-pinggiran pulau. Ya, ibaratnya orang-orang pedalaman lah seperti itu ya. Ya, dan mereka ini ciri khasnya suka ceplas-ceplos kalau bertanya. Ya, jadi para sahabat senang kalau Arab Badui datang. Biasanya mereka akan bertanya sesuatu yang ternyata jawabannya itu luar biasa, menjadi ilmu yang luar biasa. Ya, jadi ketika itu suatu ketika seorang Arab Badui datang. Ya, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kapan hari? Kata Arab Badui ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wailaka, wa ma a'da, wahai fulan, mengapa kamu bertanya demikian? Memang apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Ya, untuk apa kamu sibuk bertanya? Apakah kamu sudah mempersiapkan sesuatu, amal saleh dan yang lainnya? Maka si Arab Badui ini menjawab dengan polosnya, ya, dengan tulusnya dia menjawab. Ya, perhatikan, ma a'dadtu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang aku persiapkan untuknya kecuali di hatiku aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, perhatikan, rasa cinta ini adalah ibadah hati. Ya, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada Islam adalah ibadah hati. Dan ini yang dikatakan oleh Arab Badui ini. Tidaklah aku mempersiapkan apapun kecuali rasa cintaku yang sangat tulus yang besar kepada Allah dan juga kepada Anda, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Ya, makanya para sahabat ketika mendengar sabda Nabi, ketika mendengar jawaban Nabi ini, mereka mengatakan, fakharajna yawma idzin farahan syadida, fafarahna yawma idzin farahan syadida. Maka ketika itu adalah hari yang paling bergembira buat kami. Ya, kami tahu bahwasanya mungkin amal kami tidak sampai kepada amal Rasul SAW. Ya, amal kita, ya, mungkin atau sangat jauh kemungkinannya untuk sampai kepada derajat amalan para sahabat, apalagi derajat amalan para nabi. Tapi insya Allah dengan amalan yang satu ini, yaitu kecintaan kita yang tulus kepada mereka, kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, yang kita buktikan dengan usaha kita untuk mengikuti mereka, itu Allah akan menyertakan kita bersama mereka di hari kiamat kelak. Dan ini luar biasanya ibadah hati. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, ya, beliau terharu dan mengatakan, fa'ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, pada ketika membaca hadis ini, beliau mengakhirinya dengan mengatakan, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, yang tulus. Maka aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan aku bersama mereka kelak, walaupun amalku tidak sampai seperti amal mereka. Ya, kemudian kedua, amalan lisan. Salah satu bukti bahwasanya amalan lisan ini luar biasa kadarnya dalam Islam adalah hadis yang terkenal, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan lisan, barang siapa yang ucapan lisan terakhirnya sebelum berpisah dengan dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, perhatikan. Jadi amal penentu yang menjadi penentu nasib seseorang adalah amal lisannya di akhir hidupnya. Apakah dia berhasil mengucapkan itu, ataukah hal-hal lain yang dia ucapkan. Ya. Kemudian di antara bukti lainnya adalah bahwasanya sekian banyak hadis yang memotivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Sekian banyak zikir yang diganjar dengan pahala yang luar biasa besar. Ya, subhanallah wa bihamdi. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pagi, zikir sore, zikir setelah salat. Ini semuanya adalah amalan lisan. Ya, ini menunjukkan pentingnya ya beramal dengan lisan.
Kemudian yang terakhir adalah beramal dengan anggota badan. Nah, dengan anggota badan ini juga penting ya, karena sholat, ya, zakat, puasa, kemudian haji, itu semuanya adalah amal dengan anggota tubuh. Baik, itu poin yang kedua tentang bagaimana seorang muslim beramal, yaitu dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan anggota tubuh yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Ya, syarat diterimanya sebuah amalan yang sudah masyhur, sering diulang-ulang oleh para ustaz-ustaz kita. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Silakan dibuka Pak Agung, surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ini surat ke-98 ya. Ya, surat ke-98 ayat 5. Silakan dibaca Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Ya, jadi ayat ini menjadi dalil bahwasanya yang diminta dari kita adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekian banyak ayat lainnya, sekian banyak hadis lainnya menunjukkan akan hal ini. Oleh karenanya dalam sebuah kisah yang sangat terkenal tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, ya sering kita dengar ini. 3 orang yang terperangkap dalam gua, yang akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh mereka. Ya, mereka meminta kepada Allah dengan perantaraan amal soleh mereka. Ya, apa yang mereka katakan setiap kali mereka menutup ucapan mereka? Ya, mengatakan Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi. Ya, orang yang pertama menyebutkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang yang kedua menyebutkan bagaimana dia takut kepada Allah, kemudian mencegah dirinya dari zina. Orang yang ketiga menyebutkan bagaimana dia menjaga amanah seseorang yang sebenarnya sangat kecil nilainya. Ya, seandainya pun dia tidak jaga amanah tersebut, maka tidak mengapa. Ya, mungkin orang tidak akan bertanya-tanya, tapi dia berusaha menjaganya, ya, demi menjalankan perintah Allah. Ya, mereka bertiga ini setiap kali selesai menyebutkan amal saleh ketika berdoa, mereka menutupnya dengan mengatakan, Ya Allah, apabila semua ini aku lakukan hanya karena mengharap wajah-Mu, maka geserlah batu ini dari kami. Ya, perhatikan, mereka menyebutkan sebuah poin penting yang menentukan apakah amalan kita akan berguna buat kita atau tidak, yaitu melakukannya hanya dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kuntu fa'altuhu ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika seandainya Engkau tahu, jika Engkau sesuai dengan ilmu-Mu, Engkau mengetahui bahwasanya apa yang aku lakukan itu benar-benar karena mengharap wajah-Mu, maka hilangkan atau geserlah batu ini dari kami. Ya, ini menunjukkan pentingnya syarat yang pertama ini, yaitu ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melakukannya sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, jadi seseorang itu sholat ya sesuai dengan syarat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan zikir yang dia buat sendiri. Ya, kemudian dia berhari raya dengan hari raya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia berzakat, berhaji, berumrah, ya, berhaji dan berumrah dengan manasik sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila dua syarat ini terpenuhi pada amal seseorang, maka insya Allah, ya amalnya, ya biiznillah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang keempat adalah apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ya, ini penting untuk kita ketahui. Ya, kita dituntut untuk beramal, tapi bagaimana agar amal kita ini menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Ya, jawabannya adalah yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, pilihlah di antara amalan itu yang kalian mampu. Ya, tentunya ini maksudnya amalan-amalan sunnah. Ya, bukan amalan wajib, karena amalan wajib kita laksanakan. Tapi amalan-amalan tambahan lainnya. Ya, sekian banyak amalan, ya lakukanlah ya semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan, jangan pula bermudah-mudahan. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Semuanya Allah itu tidak akan bosan sampai kalianlah yang bosan. Ya, Allah tidak akan bosan menerima amal saleh kita. Allah tidak akan bosan menerima doa kita. Ya, Allah tidak akan bosan menerima permintaan ampunan dan taubat dari kita. Ya, akan tetapi kita lah yang berisiko untuk bosan, untuk teralihkan dari hal-hal ini. Oleh karenanya di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu. Amalan yang berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun kuantitasnya sedikit. Ya, seseorang yang salat duha sebanyak 4 rakaat tetapi dia lakukan tiap hari itu lebih baik daripada orang yang sekali salat langsung 12 rakaat tapi beberapa hari setelahnya tidak salat lagi. Seseorang yang salat malam, ya mungkin dia baru mampu 7 rakaat bersama dengan witir, atau 5 rakaat, atau bahkan witir saja. Itu lebih baik daripada orang yang sekali salat banyak, tapi besoknya tidur, tidak lagi salat. Seseorang yang berhasil membaca Al-Quran beberapa halaman sehari, namun dilakukan rutin, itu lebih baik daripada orang yang jor-joran ya dalam satu hari, tapi ternyata setelah itu dia tidak membaca Al-Quran lagi, dan seterusnya. Ya, jadi amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang kontinu, tetapi amalan yang terus-menerus, walaupun amalan tersebut berjumlah sedikit. Jika kita mampu untuk melakukan amalan yang besar dan secara kontinu, maka ini bagus. Ya, tetapi ternyata ya kemampuan manusia berbeda-beda. Ya, setiap kita memiliki kemampuan masing-masing, memiliki keluangan waktu masing-masing. Yang memiliki bidang-bidang tertentu yang kita bisa beramal padanya. Sebagian orang tidak bisa bersedekah, sebagian orang tidak bisa mengajarkan ilmu, ya maka dia cari amal-amal lainnya. Ya, sebagian orang misalnya tidak punya waktu untuk berlama-lama sholat malam, maka dia berlama-lama sholat ketika sholat duha misalnya, dan seterusnya. Ya, pilihlah amalan yang kita mampu dan kontinulah dalam melaksanakannya. Kemudian poin selanjutnya, poin kelima, adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya amal soleh ini bukan harga dari surga. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya amal kita ini akan mampu membeli surga. Ya. Surga itu kita akan dapatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang baik, dia akan sadar bahwasanya berapapun amal soleh yang dia lakukan, yaitu sungguh tidak akan mampu untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu untuk membeli surga Allah jikalau bukan karena rahmat Allah kepadanya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amal." Beramallah kalian semaksimal mungkin. Berusahalah kalian semaksimal mungkin dalam beramal. Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun dari kita yang akan mampu membeli surga dengan amal kita saja. Para sahabat keheranan mendengarnya. Mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah. Amalmu pun wahai Rasul tidak akan cukup membeli surga. Mereka mengatakan, Rasulullah SAW menjawab, wala ana, tidak pula amalan yang aku lakukan. Amal para nabi pun tidak mampu untuk membeli surga, tidak senilai, tidak sebanding untuk membeli surga.
illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menjamin ampunan dan rahmatnya kepadaku, untukku. Ya, perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pun dari kita yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah murni karena nilai dari amalan kita. Nilai amalan kita tidak akan sebanding. Seberapa banyak pun kita beramal, tidak akan mampu untuk memberi surga. Karena surga Allah sangat mahal. Tetapi rahmat dan ampunan dari Allah lah kunci dari surga tersebut. Ya, oleh karenanya, para ulama mengatakan, seseorang itu memasuki surga dengan rahmat Allah. Lalu kemudian amalannya untuk apa? Ya, amalannya untuk menentukan derajatnya di surga kelak. Ya. Salah satunya adalah ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, yanjawna minan nari bil afwi wa yadkhuluna al-jannata bir rahmah tasamuna al-manazila bil a'mal. Ya. Manusia itu, ya, para penghuni itu diselamatkan dari neraka berkat ampunan dari Allah. Dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat dari Allah. Lalu amalannya untuk apa? Yataqasamuna al-manazila bil a'mal. Amal-amal mereka itu untuk menentukan seberapa tinggi derajat mereka di surga. Jadi seorang nabi tidak sama dengan seorang yang bukan nabi derajatnya di surga. Ya. Level surganya itu tidak sama dengan orang-orang biasa. Seorang yang mati syahid di jalan Allah, level surga yang dia dapatkan tidak sama dengan orang-orang lainnya yang tidak syahid di jalan Allah, dan seterusnya. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, ini perlu kita pahami. Jangan seorang pun di antara kita merasa jumawa dengan amalnya. Jangan pernah merasa cukup dengan amal yang kita perbuat. Beramallah sebanyak mungkin untuk mempertinggi derajat kita di surga kelak dengan disertai doa yang terus-menerus meminta rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, kalau bukan karena rahmat dan ampunan Allah, maka tidak seorang pun dari kita yang berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kenikmatan yang sudah kita dapatkan, namun alangkah sedikitnya syukur yang sudah kita berikan kepada Allah. Sekian banyak anugerah dari Allah, namun betapa banyak maksiat yang kita balas Allah dengannya. Apakah dengan kondisi seperti ini kita kemudian merasa mampu untuk memberi surga dengan amal kita yang sedikit ini? Ya, bahkan Nabi SAW sendiri merasa tidak mampu. Oleh karenanya, beramallah, ya, maksimallah dalam beramal, dan jangan lupa untuk senantiasa meminta rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang terakhir tentang amal soleh ini adalah sebuah peringatan penting tentang bahaya menunda-nunda amalan. Kita sudah ketahui pengertian dari amal soleh tadi, bahwasanya harus dilaksanakan secara berjamaah. Maka pada poin yang terakhir ini kita akan sedikit singgung tentang bahayanya menunda-nunda amalan, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan at-taswif. Ya, at-taswif. At-taswif ini diambil dari kata saufa. Ya, saufa ini dalam bahasa Arab artinya akan, nantilah, besok lah, ya, 2 hari lagi lah, minggu depan lah. Ini namanya saufa. Ya, saya akan. Ya, itu saufa. Nah, perlu kita ketahui, saudara-saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, bahwasanya salah satu pepatah Arab mengatakan, al-waqtu kas-sayfi, illam taqta'hu yaqta'ka. Ya, waktu itu bagaikan pedang. Apabila engkau tidak mempergunakannya, maka dialah yang akan memotongmu. Ya, waktu terus berjalan, tidak akan berhenti menunggu kita. Meteran ajal kita akan terus berjalan. Ya. Mau kita berkehendak ataupun tidak, dia tetap berjalan. Mau kita beramal atau tidak, dia tetap berjalan. Mau kita rajin atau malas-malasan, dia tetap berjalan. Ya, dia tetap berjalan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam hal waktu. Dalam surat Al-Kahfi, silakan dibuka Pak Agung, surat Al-Kahfi,
surat ke-18 ya, surat Al-Kahfi ini. Afwan Ustadz, ayat keberapa Ustadz? Sebentar. Ya, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-28. Ya, teman-teman boleh juga dibuka yang lain. Surat ke-18 ayat ke-28. Baik Ustadz. Anda bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, dalam surat Al-Kahfi ini, ya pada poin yang terakhir, pada ayat penggalan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Ya, janganlah engkau meniru mereka-mereka yang hatinya sudah lalai dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, mereka-mereka yang senantiasa mempertuhankan hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusan mereka itu ya melampaui batas. Melampaui batas ini diartikan oleh sebagian ulama tafsir ya dengan makna amalan-amalan mereka itu selalu ditunda-tunda, ya, ditafrid, dinanti-nantilah gitu ya. Setiap ada ajakan untuk beramal saleh, ya. Afwan tadi di kapalnya sempat mute ya. Jadi saya ulangi lagi. Pada penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Janganlah engkau menaati orang-orang yang telah lalai hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu mereka, mempertuhankan hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka itu telah melampaui batas. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan melampaui batas maksudnya adalah tertunda-tunda. Ya. Urusan mereka itu, amal saleh mereka itu selalu mereka tunda-tunda. Ya, selalu mereka tunda-tunda. Oleh karenanya dalam ayat lain, ya, coba dibuka lagi Pak Agung, surat Al-Qiyamah ayat ke-5. Ya, surat Al-Qiyamah ayat ke-5. Surat Al-Qiyamah ini surat ke-75. Ya, surat ke-75 ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika menyinggung hari kiamat di awal-awal ayat, ya, Allah mengatakan, tapi sayangnya manusia ini selalu ingin untuk bermaksiat. Ya, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini? Ya, beliau mengatakan, ya'nil amal. Yang dimaksud di sini adalah angan-angan yang panjang. Ya, jadi manusia ini sangat disayangkan. Ya, mereka ini tidak sadar. Ya, angan-angan mereka terlalu panjang. Ya, mereka hampir semua mereka menyangka bahwasanya umur mereka itu panjang. Ya, kalau kita lihat pada diri kita tidak usah menghukumi orang lain. Mari kita berkaca saja pada diri kita masing-masing. Ya, kita akan dapati diri kita ini yang menyangka bahwasanya besok kita masih hidup. Ya, jadi kebanyakan manusia itu demikian. Telah melanjutkan kebanyakan selalu bergumam dalam hatinya, biarlah saya bermaksiat dulu, kemudian nanti saya bertaubat sebelum hari kiamat tiba. Ya, jadi ayat ini mengatakan sayangnya manusia itu terus-menerus ingin melakukan maksiatan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka selalu menunda-nunda taubat. Ketika diingatkan ini tidak boleh, tidak apalah, insya Allah nanti
saya akan tinggalkan perbuatan ini. Diingatkan untuk sholat, ya sudah nantilah saya sholat. Saya belum mampu, saya merasa belum pantas, ya. Nantilah. Ya, yang para ulama mengatakan tentaranya iblis. Salah satu bala tentaranya iblis yang paling ampuh adalah at-taswif, yang menanamkan rasa nyaman untuk menunda-nunda sebuah amal saleh. Manusia. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Ya, setiap kali kita mengetahui sebuah amalan, menemukan keinginan dalam hati kita, walau sedikit saja, walau seperti keinginan saja, ya, dalam hati kita untuk melakukan sebuah ibadah, langsung lakukan. Ya, misalnya ingat, wah saya belum sholat duha, langsung sholat duha. Wah saya belum tilawah di hari ini, langsung tilawah. Ya, jangan tunda-tunda, karena ketika kita menunda, setiap kita menunda sedikit saja, biasanya amal soleh tersebut tidak jadi kita lakukan. Ya, misalnya ada ajaran, kalau seseorang merasa tidak mampu untuk sholat witir di tengah-tengah malam, maka sebelum tidurlah sholat witir dulu. Sebagian orang mengatakan, wah insya Allah saya bangunlah nanti. Ya. Kenyataannya dia tiduran sampai subuh. Akhirnya tidak jadi sholat witir. Ya. Oleh karenanya, setiap ya banyak sebenarnya. Tapi secara umum ucapan mereka mengatakan jangan sampai kalian menunda amalan. Berhati-hatilah kalian dari tentara iblis yang paling ampuh, yang paling kuat, yaitu at-taswif. Baik, mungkin poin-poin pembahasan tentang amalan sudah selesai pada poin terakhir ini, poin ke-6. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu poin mendakwahkan apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kembali kepada para Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Syukran, jazakallah khair atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Kita akan segera memasuki ke sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk teman-teman mungkin ada yang baru join di tengah-tengah kajian atau mungkin baru mengikuti kajian ini saat ini, mungkin sedikit maklumat bahwa kajian ini sudah memasuki pekan ke-4, cuman sempat diulang jadi dianggap sebagai pekan ketiga dari pembahasan kitab 3 landasan utama dalam judul aslinya Salah Satu Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, yang bisa teman-teman download PDF matannya melalui linktree/ahensi mengaji. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab baik dari Zoom dan juga dari Clubhouse. Bisa raise hand, bisa pula back channel. Untuk di Zoom bisa diketik di kolom chat atau bisa pula di raise hand juga, bisa, nanti akan kita bantu untuk menyampaikannya atau menanyakan langsung ke Ustadz. Sebelumnya Ustadz, ada teman kita yang meminta kita semua kesediaannya untuk mendoakan kerabat beliau yang paman beliau, terlebih tepatnya bernama Bambang Hartoko bin Sumarjo Dwiatmojo. Beliau sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit
Dan juga mungkin sekaligus kita doakan juga untuk semua saudara-saudari kita yang sedang diuji dengan sakit juga, Ustaz. Baik. Buat teman-teman tafadhol untuk yang mau bertanya, baik di kolom chat ataupun di raise hand bisa. Silakan. Masya Allah, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu berharga ini bersama guru kita untuk menggali sedalam-dalamnya pelajaran baik yang berkaitan dengan pembahasan kita ataupun mungkin di luar dari pembahasan yang insya Allah mudahkan untuk bisa kita ketahui dari guru kita. Baik Ustadz, mungkin sebelum ada teman-teman juga yang bertanya, tadi disebutkan juga tentang at-taswif Ustadz, yaitu menunda-nunda. Ini merupakan hal yang sepertinya Ana pribadi harus banyak mengkoreksi diri Ana sendiri, karena khususnya di kondisi pandemi sekarang, sebelumnya Ana beranggapan bahwa kondisi ini akan menguntungkan untuk amalan-amalan gitu, karena berkurangnya aktivitas di luar, sehingga besar harapan Ana untuk bisa memaksimalkan ibadah juga di dalam rumah. Besar niatan gitu untuk menambah hafalan, mungkin mempelajari ilmu-ilmu alat, dan juga banyak mendengarkan kajian contohnya. Namun qadarullah Ustadz, hal itu sungguh Ana temui kesulitan Ustadz untuk bisa mendapatkannya. Jadi Ana mohon nasihatnya nih Ustadz. Kenapa ya sesuatu yang Ana pikir ini sebuah kemewahan gitu loh, waktu yang berharga, karena kondisi pandemi kan work from home ya, seharusnya bisa lebih punya banyak waktu ketimbang di kantor. Tapi contohnya aja sholat mungkin tidak bisa ke masjid karena kondisi di daerah Ana sangat tinggi sekali penyebarannya. Namun ketika sholat di rumah itu kadang sesekali tertunda Ustadz. Bagaimana ya Ustadz ya agar kita terhindar dari taswif ini pertama, dan juga kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita di dalam kondisi seperti ini Ustadz. Mungkin terkait pertanyaan dari Pak Rama, Allah mungkin saran yang sering diucapkan oleh para ulama terkait bagaimana agar kita terhindar dari tasawuf ini adalah menyadari tadi bahwasanya umur kita itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjamin bahwasanya untuk sekian detik berikutnya ini kita akan tetap hidup. Dan jika itu disertai dengan kesadaran bahwasanya kesempatan beramal itu sudah terputus, ya, bersamaan dengan tercabutnya ruh dari jasad kita. Ya, apabila ini hadir dalam hati seseorang, ya, dia mengetahui bahwasanya ajalnya di tangan Allah, dia tidak mengetahui sama sekali kapan ajalnya akan menjemput, dan juga dia tahu bahwasanya satu-satunya kesempatan baginya untuk beramal, ya, untuk memperuntukkan hal yang, untuk mempersembahkan yang terbaik darinya kepada Allah hanya pada kehidupan dunia ini, maka insya Allah orang yang seperti ini tidak akan pernah menunda amal soleh yang akan ia lakukan. Ya, oleh karenanya, di antara hal yang dicela oleh para ulama adalah angan-angan yang panjang. Ya, angan-angan yang panjang itu dalam artian bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki cita-cita, tidak boleh memiliki tujuan-tujuan hidup, tidak boleh memiliki angan-angan yang ingin dicapai. Ya, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah seseorang yang senantiasa menunda-nunda amal, ya, karena dia menyangka bahwasanya hidupnya masih panjang. Ya, oleh karenanya di dalam Al-Quran, ya, seringkali diingatkan bahwasanya setiap kita tidak pernah mengetahui ajal kita. Ya, diingatkan pula bahwasanya jika ajal telah tiba, maka tidak akan lagi diundur. Ya, oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut.
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan sebagai rezeki untukmu sebelum kematian itu datang menjemput engkau. Jangan sampai ketika kematian telah menjemputmu, engkau nanti akan mengatakan, wahai Tuhanku, andai, duhai kiranya engkau memperpanjang ajalku sedikit saja. Ya, duhai kiranya engkau memperpanjang ajalku sedikit saja, sehingga aku bisa bersedekah dan beramal dengan amalan-amalan orang-orang saleh. Kemudian Allah mengatakan, ya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, sungguh ajal itu juga sudah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menundanya barang sedikit pun. Ya, dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui. Terkadang seorang itu menunda, ya, bukan dengan sengaja, tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan, ya, karena kesulitan yang dia alami, ya, dan sebagainya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, ya, siapa di antara hamba-hambanya yang menunda-nunda amal saleh, ya, lantaran bermudah-mudahan, lantaran tidak menyadari bahwasanya usianya ada di tangan Allah, dan tidak menyadari bahwasanya tidak seorang pun dari kita yang mengetahui ajalnya masing-masing. Ya, ini mungkin hal yang paling penting dalam hal ini, mengingat bahwasanya tidak seorang pun dari kita yang mengetahui kapan ajal akan menjemput, dan tidak menyadari bahwasanya kesempatan bagi kita untuk beramal adalah selama roh masih dikandung. Wallahu a'lam. Mungkin itu jawabannya Pak Rahmat. Barakallahu fiik. Fikir, syukran jazakallah. Afan mungkin selanjutnya Mas Agung mungkin mau menanya langsung pertanyaan Mas Agung. Habis ini kita ke Wida dan Vira di Clubhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga kita semua dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi umat muslim yang senantiasa menegakkan syiarnya dan tegak lurus di jalan Allah, jalan Islam. Mau bertanya Ustaz, kita kan kadang-kadang kayak yang tadi cerita itu bahwasannya ada orang yang menyebutkan amalan-amalan baiknya, amalan-amalan solehnya untuk meminta sesuatu kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Atau di dalam Islam ini disebut bertawasul ya, kalau tidak salah Ustaz. Namun saya juga pernah mendengar bahwasannya Allah kita itu tidak dianjurkan untuk hitung-hitungan di dalam beramal, Ustaz. Nah, ini apakah ketika kita bertawasul itu artinya kita berhitung-hitungan kepada Allah atau bagaimana, Ustaz? Mohon petunjuknya, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Wallahu a'lam, sepemahaman ana, yang dimaksud dengan larangan untuk hitung-hitungan dalam amal saleh itu adalah larangan untuk jumawa dengan amal saleh yang sudah kita lakukan. Ya, ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita itu merasa cukup. Ya. Saya sudah beramal banyak misalnya, ya, atau saya sudah sekian lama beribadah, ya, atau ucapan-ucapan lainnya yang senada dengan itu. Ya, ini larangan itu diarahkan kepada perbuatan seperti ini. Atau hal berikutnya adalah larangan untuk menyebut-nyebut amal saleh di hadapan orang-orang, yang memamerkan amal saleh, atau memamerkan sedekah, memamerkan amal-amal saleh secara umum baik sedekah maupun yang lain. Ini juga terlarang. Ya, ada pun bertawasul, ya, dengan menyebut amal saleh yang kita lakukan, maka itu tidaklah tercela. Ya, tidaklah tercela karena memang diperbolehkan oleh agama Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kisah tersebut. Ya, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya bertawassul itu, ya, hanya bisa dengan beberapa hal saja, ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, misalnya dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya, dan yang kedua dengan menyebutkan amal saleh yang pernah kita lakukan. Ya, jadi
yang dimaksud dengan berhitung-hitungan dalam amal soleh ini, ya sepertinya bukan hal ini, ya, tetapi merasa bahwasanya kita sudah beramal cukup, ya, merasa kita sudah berhak mendapatkan tempat di surga dengan amal soleh kita. Ya, ada pun kondisi-kondisi genting seperti yang dialami oleh 3 orang tadi, maka tidak mengapa seseorang berdoa dengan apa yang dituntunkan dalam syariat, dan salah satunya dengan menyebut amal soleh yang pernah ia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan tadi, Pak Agung dan juga teman-teman yang lain, ya, larangan untuk hitung-hitungan dalam beramal dan seterusnya, itu diarahkan kepada hal tadi. Diarahkan kepada larangan dari merasa kagum dengan apa yang sudah diperbuat oleh diri ini. Ya, larangan dari merasa cukup dengan amal soleh yang sudah diperbuat. Allahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih. Amin wa yakum. Barakallahu. Selanjutnya ada penanya dari Clubhouse. Sebelumnya Ana sampaikan lagi pengingat untuk senantiasa mendoakan guru kita sebelum bertanya, juga mengucapkan salam, dan untuk akhwat mohon tidak melembutkan suaranya. Tafadol Wida Erianti. Atas kesempatannya. Akhir yang atas ilmu tidak amalkan itu Ustaz, apakah maksudnya kita hanya fokus di kajian satu kitab saja atau bagaimanakah sebaiknya Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fik wa jazakillahu khairan, saudariku penanya. Sebenarnya ada ucapan yang penting di sini yang diriwayatkan dari salah seorang salaf juga. Sebenarnya tadi saya ingin sebutkan, cuma sepertinya terluput. Sebentar, tadi sudah saya catat ini. Diriwayatkan dari seorang ulama yang terkenal, yang semua kita mungkin tahu. Ya, beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi dalam Islam ini, ya, atau dalam sejarah Islam, ya, dikenal ada 2 orang Sufyan yang terkenal. Ya, mereka biasa disebut dengan Sufyanain. Ya, dua Sufyan. Yang pertama Sufyan bin Uyainah, ini yang lebih senior, dan yang kedua adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi keduanya merupakan ulama hadis yang terkenal, ya, imam besar dalam Islam. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, mengatakan, innama yuradul ilmu lil amal. Ya, ilmu itu dituntut dengan tujuan untuk mengamalkannya. Kemudian beliau mengatakan, la tada' talab al-ilmi lil amal wa la tada' al-amala li talab al-ilm. Ya. Jangan engkau berhenti menuntut ilmu, ya, dengan alasan belum bisa beramal, dan jangan pula engkau meninggalkan amalan, ya, dengan alasan menuntut ilmu. Ya, jangan engkau meninggalkan amalan, ya, dengan alasan sibuk menuntut ilmu. Ya, jadi berilmu dan beramal, ya, ini merupakan hal yang harus diseimbangkan oleh setiap kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mengamalkan ilmu ini banyak banyak bentuknya. Ya, mungkin terkadang seperti seseorang yang mempelajari tata cara haji, ya, sebagai contoh.
mungkin banyak orang, ya banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah mempelajari tata cara berhaji, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memudahkan mereka untuk berangkat haji atau umrah. Oke, bagaimana cara mereka mengamalkan ilmu ini? Ya dengan mendakwahkannya, ya dengan menyebarkannya kepada orang-orang lain. Ya, terlebih lagi di zaman sekarang ini, ya terutama di masa pandemi ini banyak kajian-kajian kitab. Ya. Masya Allah, para asatidzah ada di berbagai platform, ya di YouTube, di Clubhouse, ya, di Zoom dan sebagainya. Yang mereka menyebarkan ilmu yang mereka miliki, ya, yang insya Allah bermanfaat. Maka sikap seorang Muslim adalah mengikutinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Apabila dia rasa bahwasanya dia mampu mengikuti semua itu, ya, dan dia yakin bahwasanya niatnya baik dalam hal itu, ya, dia berniat untuk menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian mendakwahkannya kepada orang lain dan mengamalkannya, maka silahkan ikuti. Ya, dan jangan lupa bahwa ilmu yang dituntut dari seorang penuntut ilmu, ya, bukan memperbanyak majelis, ya, ataupun memperbanyak kajian yang dia hadiri, tetapi untuk memperkokoh ilmu yang dia ketahui. Dan ini tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya, masing-masing memiliki kemampuannya tersendiri. Seorang mungkin mampu menghadiri sekian majelis ya dalam sehari dan mampu memurojaahnya dengan rutin, ya mampu mengamalkan kandungan-kandungan dari kajian tersebut, maka silahkan. Ya. Ada sebagian orang yang mungkin merasa tidak mampu untuk hal itu, maka jangan dia berlebih-lebihan dalam hal ini. Intinya, setiap kita memiliki kemampuan masing-masing dan ketahuilah bahwasanya ajang untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu itu banyak. Ya, seperti misalnya tadi, ya seorang yang belum mampu untuk mengamalkannya langsung, maka tidak ada salahnya dia sebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dia dakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, ini juga terhitung sebagai amal. Makanya para ulama mengatakan mendakwahkan ilmu itu sejatinya merupakan bagian dari mengamalkan ilmu. Ya, cuman kenapa para ulama seringkali memisahkan pembahasan tentang berdakwah ya di luar pembahasan amal karena pentingnya poin dakwah. Jadi sebenarnya dakwah ini yang mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu itu merupakan bagian dari mengamalkannya. Ya, jadi mungkin ya dengan banyaknya kajian ya memanfaatkan waktu yang kita miliki, ya antusiasme yang kita miliki, tidak mengapa kita ikuti kajian-kajian tersebut. Ya, tetapi ingat ya sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya apalah artinya kita memperbanyak menghadiri kajian, tetapi ternyata sedikit dari materi kajian tersebut yang mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, atau minimalnya mampu kita tersih, ya kita tanamkan dalam hati kita pengetahuan tentang itu. Ya, jadi penting bagi teman-teman semua untuk mencatat ya apa yang kita pelajari dari guru-guru kita. Ya, kemudian setelah kita catat, kita bacakan kepada keluarga kita misalnya. Kita ulangi sendiri. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar mendengar saja. Semua kajian kita ikuti, kemudian kita mendengar saja tanpa ada sedikit pun yang melekat di hati kita. Oleh karenanya masing-masing memiliki kemampuan tersendiri. Ya, sesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing. Jadi ketahuilah bahwasanya di antara ajang beramal adalah mendakwahkan, ya, menyebarkan maklumat yang sudah kita ketahui. Jadi seimbangkanlah antara dua sayap ini. Ya. Jangan sampai Anda tidak menuntut ilmu karena takut tidak beramal. Ya, dan jangan pula Anda tidak beramal ya karena terlalu sibuk menuntut ilmu. Ya, seimbangkanlah antara dua hal ini. Ya, pelajarilah dan beramallah ya sebaik mungkin. Ya, intinya kita ada niatan untuk mengamalkan hal itu walaupun kita belum mampu. Ya, jangan sampai niatan untuk mengamalkan itu tidak ada sedikit pun dalam hati kita. Ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum dimudahkan untuk mengamalkan suatu ilmu, maka terus berdoa kepada Allah untuk dimudahkan untuk mengamalkannya. Ya, ini termasuk niat yang baik yang insya Allah kita akan dimudahkan untuk merealisasikannya suatu saat insya Allah. Wallahu a'lam. Mungkin itu jawabannya. Barakallahu fiik. Selanjutnya masih di Clubhouse.
penanya selanjutnya. Sebelumnya untuk Wida cukup jelas ya insya Allah jawaban Ustaz. Oh iya. Baik, selanjutnya Vira, Fadol, mohon tidak melembutkan suaranya. Silakan bertanya kepada Ustaz. Seberapa berbahayakah jika rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah tersebut tidak seimbang, Ustaz? Demikian, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Afwan, Ukti, boleh agak sedikit diperkeras suaranya, Ukti? Iya, sepertinya juga kurang jelas. Kurang jelas. Apakah sudah terdengar jelas, Ustaz? Nah, sudah, Ukti. Mohon dilanjutkan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz, terkait amalan hati yang tadi Ustaz sebutkan tentang rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah. Sebenarnya, seberapa berbahayakah jika rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah tersebut tidak seimbang, Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Jazakillah khairan atas doa-doanya dan juga pertanyaannya. Mungkin kita akan jawabnya dengan singkat saja. Jadi, rasa takut yang berlebihan kepada Allah, ya, yang tidak diseimbangkan dengan rasa harap akan rahmat Allah, itu menyebabkan seseorang itu akan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, seseorang yang terlalu melebihkan rasa takutnya, tetapi tidak disertai dengan rasa harapnya kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang senantiasa berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Dan ini akan berakibat dia akan berputus asa dari beramal. Ya, dia akan berpikir bahwasanya seberapapun saya beramal, saya tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Maka akhirnya dia akan berhenti beramal. Ya. Demikian pula seorang yang terlalu melebihkan sisi pengharapannya kepada Allah tanpa memperdulikan rasa takutnya kepada Allah. Orang yang seperti ini akan bermudah-mudahan dalam beribadah. Ya, dia menyangka bahwasanya bagaimanapun saya berbuat, ya saya yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Saya yakin Allah akan mengampuni saya. Akhirnya, hal ini akan membuat dia tidak beramal dengan baik. Akan membuat dia bermudah-mudahan dalam beramal dan juga akan mencelakakan dirinya. Ya, oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan rasa takut dan rasa harap ini bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Yang kedua-duanya harus fit, ya harus sama proporsinya, ya dan seterusnya, sehingga dia bisa terbang dengan baik. Ya, akan tetapi ada beberapa momen dalam kehidupan manusia yang mana di situ dia disarankan, ya diperintahkan untuk melebihkan ya salah satu sisi dari kedua sisi ini. Ya seperti misalnya ketika seseorang sedang menghadapi kematian, ya sedang menghadapi kematian, baik dirinya sendiri yang menghadapi ataupun menghadapi seseorang, ya saudara atau saudarinya yang sedang menghadapi kematian. Maka hendaklah pada situasi seperti ini, ya dia mengingatkan orang tersebut, yang mengingatkan dirinya sendiri atau mengingatkan orang lain akan rahmat Allah yang luas. Ya, hendaklah dia melebihkan sisi pengharapannya kepada Allah. Ya, oleh karenanya, janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Ya, jadi, pada momen-momen seperti ini, hendaknya setiap kita mengingat luasnya rahmat Allah. Ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ya, yakin bahwasanya rahmat Allah yang luas akan mencakup kita dan seterusnya. Dan sebaliknya, ada momen-momen lainnya yang di situ kita diperintahkan untuk memperbanyak ya sisi rasa takut kita kepada Allah, yang memperbesar ya porsi rasa takut kita kepada Allah. Seperti misalnya ketika godaan-godaan maksiat datang. Ya. Maka pada momen-momen seperti ini
Ya, ingatlah azab-azab Allah, ingatlah ancaman-ancaman Allah, ya, ingatlah bagaimana kerasnya siksa Allah, ya, yang semoga dengan itu kita bisa terhindar dari kemaksiatan tersebut. Ya, oleh karenanya, seseorang ketika sedang menghadapi kematian, atau ketika sedang beribadah misalnya, sedang sholat, maka lebihkan rasa harapnya kepada Allah. Ya, lebihkan rasa pengharapan akan rahmat Allah yang sangat luas. Adapun ketika dia sedang berhadapan dengan godaan maksiat, godaan untuk melakukan perbuatan dosa, ya, maka lebihkan di sini rasa takutnya kepada Allah. Ya, mungkin itu jawabannya. Allahu a'lam. Insya Allah cukup jelas ya, Ukti. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Anda bacakan pertanyaan dari Zoom dulu, baru nanti akan kembali ke penanya di Clubhouse. Tapi sebelum lebih lanjut, Anda mohon izin Ustadz untuk beberapa pertanyaan lagi ya. Afan. Baik. Yang pertama di Zoom dulu dari Filiani Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya untuk Ustadz dan moderator. Izin bertanya berkaitan dengan bahaya menunda-nunda amalan. Jika seorang lelaki menjadi MC atau narasumber di suatu acara, lalu pas di tengah acara azan berkumandang, apa hukumnya jika dia menunda sholatnya sampai acaranya selesai, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ini juga mungkin sekaligus kalau Anda tambahkan sedikit, Ustadz, bagaimana dengan orang yang terikat kontrak kerja gitu loh untuk tugas, lalu jam azannya mungkin kadang lebih awal, misalnya 11:30 kadang sudah azan juga nih di Indonesia bagian barat, namun jam istirahat itu jam 12 misalnya, Ustadz, gitu. Mungkin itu kalau tambahan dari Anda, tapi syukran, Ustadz. Baik, barakallahu fiik, saudaraku atau saudariku penanya. Hukum asalnya seseorang tidak boleh menunda sholat. Ya, bagaimanapun sholat itu harus dilaksanakan pada awal waktunya. Ini yang paling utama. Tapi dalam keadaan-keadaan seperti ini, ya, qadar Allah, ya, sekarang kita berada pada situasi yang memang ada istilahnya jam kerja, ya, kontrak kerja dan seterusnya. Ya, seperti menjadi MC kan juga termasuk ya dalam kontrak kerja. Wallahu dalam kondisi seperti ini, ya, maka dipersilakan bagi orang tersebut untuk menunda sholatnya sedikit. Namun dengan syarat, ya, ketika dia sudah selesai dari acaranya tersebut, maka tidak ada lagi hal lain yang dia lakukan selain menuju sholatnya. Dan juga perbanyaklah istighfar setelah itu. Ya, jadi laksanakan sholat ketika acara sudah selesai langsung. Ya, selama masih dalam waktunya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, selama belum sampai keluar waktu. Kemudian perbanyak istighfar setelah itu. Ya, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan kita dalam menunda-nunda sholat tersebut. Ya, tetapi selama itu masih dalam waktu, ya, makanya dipersilakan oleh para ulama sebenarnya. Tapi yang kuat, ya, apabila seseorang misalnya sudah masuk waktu zuhur, kemudian dia belum sholat ini, ya, 1 jam kemudian dia meninggal misalnya, dalam keadaan belum sholat zuhur atau belum sholat asar dan seterusnya, maka para ulama mengatakan selama dia masih berada dalam waktunya, ya, karena waktu zuhur itu sampai waktu asar hampir tiba, ya, selama dia masih berada pada waktu, maka insya Allah, ya, dia tidak dicatat berdosa karena meninggalkan sholat. Ya, jadi selama dia masih berada pada waktu sholat, namun ternyata Allah mencabut nyawanya sebelum dia melaksanakan sholat tersebut, maka dia tidak dicatat sebagai seorang yang meninggalkan sholat tersebut. Ya, selama masih berada di waktu sholat. Intinya, ya, jangan menunda sholat. Ya, jangan menunda ibadah semaksimal mungkin. Jika kita memang harus menunda, maka tidak mengapa
tetapi langsung ya setelah selesai urusan tersebut langsung laksanakan sholat dan berbanyak istighfar setelah itu. Ya semoga Allah mengampuni kekurangan kita dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Allahu a'lam. Selanjutnya penanya dari Clubhouse untuk Besa Putri Ukti, tafadhol. Anak dan suami gitu Ustadz, karena qadarullah wa masyafa fa'al, keluarga dari suami anak ini dari sisi ibu ini mayoritas Nasrani gitu. Kemudian kami tergabung dalam grup keluarga gitu. Nah keluarga ini mayoritasnya Nasrani gitu. Dari situ tentu saja ada penyimpangan seperti ayat-ayat Injil gitu ya, pengucapan Natal dan lain sebagainya gitu. Nah kami saudara kandung pun ada yang Muslim dan ada yang mengucapkan Natal dan lain-lain dan perayaan lainnya gitu. Dan kalau kami alhamdulillah Allah telah jaga untuk tidak mengatakan hal sedemikian. Nah pertanyaan kami, apakah kami harus keluar dari grup atau tidak gitu, susah berkaitan dengan silaturahmi karena ini paman dan bibi kami langsung gitu. Dan juga ada ibu kami masih beragama Nasrani. Mohon doanya Ustadz agar diberikan hidayah Islam ya. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik, jazakillah khairan atas doanya, saudariku penanya. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwasanya saya juga kebetulan berasal dari keluarga yang demikian. Ya, jadi baik keluarga dari ibu maupun ayah saya itu mayoritasnya masih Nasrani. Jadi ibu dan ayah saya itu masuk Islam ketika remaja, sama-sama masuk Islam ketika remaja. Wallahu a'lam yang selama ini saya berlakukan kepada saudara-saudara saya yang termasuk paman-paman kandung dan bibi kandung saya yang masih beragama Nasrani. Kebetulan saya tidak memiliki grup WhatsApp bersama dengan mereka, tetapi seandainya saya memiliki grup tersebut dan sudah terlanjur tergabung di dalamnya, terlebih lagi di dalamnya terdapat ibu kandung kita, terdapat saudara-saudara dekat kita, maka saran saya, wallahu a'lam, jangan keluar dari grup tersebut. Ya khawatir nanti malah menimbulkan fitnah di antara mereka, ya, membuat mereka berpikir bahwa kita ini berusaha menutup diri dari mereka dan seterusnya. Ya, maka saran ana, gak apa-apa tetap berada di grup tersebut. Ya, seandainya kita tidak mampu menyingkari apa yang ada di dalam grup tersebut dengan perbuatan atau dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Ya, ingkari dengan hati, ya, yakini bahwasanya apa yang mereka sampaikan di situ berupa ayat-ayat Injil, ya, ajakan-ajakan untuk menyembah Tuhan selain Allah, dan juga apa yang kita jumpai dari saudara-saudara kita yang sudah masuk Islam namun masih mengucapkan selamat-selamat Natal kepada mereka, ya ingkari itu dengan hati. Ya, atau misalnya kita mampu untuk menasihati saudara kita melalui japri, maka nasihati secara japri. Ya, kita tahulah kondisi keluarga kita masing-masing. Ya, niatkan ini untuk berdakwah kepada mereka, ya, dengan menampakkan muamalah yang baik. Ya, semoga hati mereka bisa terlunakkan, ya, dengan itu untuk menerima agama yang kita bawa. Ya, jadi terkadang, apalagi di Indonesia, ya, menutup diri seperti itu mengesankan ada yang salah dengan agama kita. Ya, mengesankan seakan-akan kita ini rasa bencinya luar biasa besar kepada mereka. Ya, jadi saran ana tetap berada di grup tersebut. Nah, terlebih ada ibu kandung di situ dan juga ada saudara-saudara dekat. Ya, tidak mengapa, jadikan itu sebagai sarana silaturahmi. Ya, atau kalau misalnya kita tidak kuat untuk membaca kandungannya, maka silakan di-mute, ya, atau dibaca kemudian langsung keluar dari grup tersebut. Ya, tidak perlu dibaca, cukup beritahu mereka bahwasanya kita sudah membaca pesan, itu aja. Ya, intinya tetap berada di grup tersebut, ya, perlakukan mereka dengan baik, dakwahi mereka dengan akhlak, ya, karena zaman sekarang salah satu cara dakwah yang paling ampuh adalah dengan akhlak yang baik. Ya, seperti itu.
semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada keluarga anti dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan juga saudara-saudara kita yang masih beragama Nasrani. Ya, semoga Allah bimbing mereka menuju agama Allah yang benar ini. Allahu a'lam. Dan semoga nanti diberi kesabaran ya dalam mendakwahi mereka dengan cara yang baik. Barakallahu fiik. Sama-sama. Selanjutnya sebelum ke Akh Abizar dulu. Tafadhol Akh Abizar untuk menanyakan langsung ke Ustaz. Amal itu suka ngerasa kayak aduh gue masih banyak dosa nih, kayak ngerasa munafik gitu Ustaz di saat kita coba berdakwah ke orang lain tapi kitanya juga masih banyak dosa. Nah itu kira-kira baiknya gimana Ustaz ya? Apakah kita ya udah nggak apa-apa kita berdakwah karena manusia nggak ada yang sempurna atau gimana Ustaz? Syukran jazakallahu khair Ustaz. Baik. Memang perasaan seperti ini lalu kita rasakan dalam diri kita ya. Karena siapapun kita, semua kita adalah manusia yang pendosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak kesalahan. Tapi sebaiknya perasaan-perasaan seperti ini diarahkan kepada arah yang benar, ya, bukan dijadikan sebagai alasan untuk tidak berdakwah atau tidak beramal. Ya, tetapi perasaan diri masih sebagai seorang yang sering berdosa, sering bermaksiat, ya, perasaan diri bahwasanya kita belum sempurna itu sebaiknya diarahkan kepada jalan sebagai motivasi bagi kita. Ya, jadi saya sudah berdakwah, tapi kalau saya belum mengamalkan, ya sudah saya beramal deh. Gitu. Jadi saya sudah mendakwakan tentang ini, tapi kalau saya sendiri masih melanggarnya, ya sudah kalau gitu saya berusaha untuk berhenti melakukannya dan seterusnya. Ya. Jadi memang biasa seperti itu, ya, seorang berdakwah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata dirinya belum mampu untuk melakukannya. Ya, maka ini bukan merupakan penghalang dari dakwah. Ya, karena tidak ada syarat seseorang itu untuk berdakwah itu dia harus menjadi insan yang sempurna dulu. Ya, syaratnya adalah dia menjadi orang yang berilmu. Ya, dia tahu apa yang dia dakwahkan. Tapi apakah dia harus beramal dulu kemudian mendakwah? Ya, tentunya tidak. Ya, tetapi yang disyaratkan adalah seseorang itu ya berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Ya, ilmu yang mewariskan tekad untuk beramal. Ya, walaupun dia ternyata belum mampu untuk mengamalkannya. Ya, minimal dia sudah memiliki keinginan kuat untuk mengamalkan hal tersebut. Jadi, ketika kita mendapati perasaan seperti ini, arahkan itu kepada arah yang benar. Menjadikan sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Ya, saya sudah sering menyebar poster dakwah. Ya, kok saya masih gini-gini aja nih ibadahnya. Ya. Nah, ini jadikan motivasi untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu cara memandang yang benar dan jadikan itu sebagai motivasi bagi kita yang untuk beramal dan jangan jadikan itu sebagai penghalang ya bagi kita untuk mendakwahkan apa yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, insyaallah cukup jelas ya, akhi. Insyaallah ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, satu dari Zoom dan satu dari Clubhouse. Ana izin bacakan yang dari Zoom ya Ustaz. Dari Akh Tommy.
Assalamualaikum Ustadz dan moderator. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya sedikit di luar topik Ustadz. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang menyuruh kita untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Pertanyaannya, apakah saya boleh melakukannya di seluruh sholat fardu? Dan bolehkah saya meminta hajat yang bersifat duniawi? Serta bolehkah saya ucapkan dalam bahasa Indonesia? Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiik. Boleh berdoa di seluruh sholat fardu, di setiap sujud apapun, ya. Selama itu dalam sholat, maka diperbolehkan untuk berdoa, mau itu sholat fardu maupun sholat sunnah, dan diperbolehkan meminta apapun, termasuk hal duniawi, karena memang Rasulullah memerintahkan kita juga untuk meminta hal duniawi seperti kesehatan, ya, rezeki yang baik, yang halal, ya, kemudian keturunan yang saleh dan salehah, ya, semuanya hal duniawi. Ya, berlindung dari rasa takut, ya, berlindung dari hutang, itu semuanya hal duniawi. Ya, Rasulullah yang memerintahkan kita untuk memintanya. Adapun berdoa dengan bahasa Indonesia, ya, Allahu a'lam, pendapat yang saya pegang adalah bahwasanya salat tidak boleh dimasuki bahasa selain bahasa Arab. Nah, tidak boleh dimasuki bahasa selain bahasa Arab. Jadi usahakan dihafal doa-doa, ya, yang berbahasa Arab yang mengandung permintaan yang kita inginkan. Ya, terlebih doa-doa sapu jagat yang mencakup banyak permintaan dalam doa yang singkat seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Ini merupakan doa yang mencakup segala jenis kebaikan, baik duniawi maupun ukhrawi. Adapun jika kita memiliki permintaan yang spesifik, ya, maka usahakan mengucapkannya dalam bahasa Arab, ya, sebisa kita, ya. Entah menanyakannya dengan Ustadz misalnya, Ustadz tolong terjemahkan dong doa ini dalam bahasa Arab, saya ingin meminta ini, ya, dan seterusnya. Ya, seandainya kita tidak mampu, maka bisa berdoa di momen-momen lainnya yang di luar sholat yang juga merupakan momen ijabah doa, ya, seperti di antara iqamah dan azan, atau misalnya ketika hujan turun misalnya, atau ketika menunggu waktu berbuka, ya, bagi orang yang berpuasa, ya, atau di sepertiga malam terakhir, ya, ketika usai salat tahajud atau di sela-sela salat tahajud, yang mungkin seperti itu solusinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya penanya dari Clubhouse, mungkin ini juga penanya terakhir untuk sesi kali ini, insya Allah. Silakan Andita Sitompul. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jadi kebetulan saya adalah seorang residen atau dokter bagian kandungan. Jadi sering sekali, misalnya ada suatu operasi emergensi yang tidak bisa ditunda atau tidak bisa dijadwalkan. Kira-kira jamnya itu sudah sebelum jam masuknya sholat asar. Dan ketika selesainya bisa sampai berjam-jam, mungkin justru melewati lagi waktu maghrib. Itu gimana ya Ustadz kalau untuk sholat asarnya gitu. Sementara mau di jamak juga sudah lewat waktunya begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Secara umum terkait dengan dokter, apalagi dokter yang biasa melaksanakan operasi, ini sudah sering ditanyakan kepada para ulama, ya. Tidak mengapa bagi mereka untuk menunda sholat bahkan sampai keluar waktunya, karena ini untuk menyelamatkan maslahat, untuk mewujudkan maslahat yang lebih besar, yaitu keselamatan nyawa seorang manusia. Ya, tetapi mungkin jika misalnya seperti tadi sudah diketahui bahwasanya biasa pada hari tersebut operasi itu dimulai sebelum waktu asar misalnya, ya, maka tidak mengapa bagi seorang dokter untuk menjamak sholat asar dengan sholat zuhur. Ya, ketika dia sholat zuhur, ya, dia juga sholat asar langsung setelahnya. Ya, jadi 4 rakaat sholat zuhur, kemudian 4 rakaat sholat asar setelahnya. Ya, jika dia yakin atau kemungkinan besar dia akan melaksanakan operasi, ya, sebelum waktu asar, dan itu akan panjang waktunya sampai waktu asar keluar.
ya, atau selesai. Jadi mungkin seperti itu caranya. Seandainya dia tidak mampu prediksi waktunya, maka tidak mengapa. Yang laksanakan saja operasinya, dan setelah selesai operasi tersebut, kemudian lakukan sholat setelah itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya operasinya sebelum waktu maghrib misalnya. Ya. Atau dia tahu bahwasanya operasinya dilaksanakan sebelum waktu maghrib dan akan selesai setelah waktu maghrib sudah keluar. Maka tidak mengapa. Ya, dia tidak perlu sholat maghrib terlebih dahulu. Ya, dia tidak mengapa untuk mengakhirkan sholat maghrib nanti bersama dengan sholat isya. Ya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan dokter yang memang kondisinya seperti ini. Dan inilah jawaban para ulama ya setiap kali mereka ditanya tentang kasus-kasus yang seperti ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Izin Ustaz, sedikit Ustaz. Kalau artinya kalau sekiranya selesai sholat itu masih di dalam selesai operasi itu masih di dalam jamnya sholat maghrib, artinya sholat maghrib dulu ya Ustaz, baru sholat asar, atau gimana Ustaz? Iya. Kalau diperkirakan misalnya sholat waktu maghrib tinggal sedikit misalnya, tinggal beberapa menit dan hanya cukup untuk sholat maghrib saja, ya maka sholat maghrib dulu, baru sholat asar. Tapi kalau misalnya waktu maghribnya masih panjang di awal-awal waktu misalnya, maka sholat asar dulu, ya sholat asar dulu baru kemudian sholat maghrib, begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi kajian pada kali ini. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmunya, nasihatnya, serta paparan-paparan dalil-dalil yang Ustadz sampaikan, sehingga jelas bagi kami beberapa materi terkait kitab 3 landasan utama ini. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, senantiasa memberkahi usia dan juga ilmu Ustadz. Ana juga ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat ikhwata fil azani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku baik di Zoom ataupun di Clubhouse. Semoga Allah senantiasa menjaga kita serta umat Islam di seluruh dunia. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini di Sabtu mendatang. Dan juga ada kajian-kajian lain yang bisa dilihat jadwalnya di Ahensi Mengaji secara berkala. Dan terima kasih juga kepada para penanya, karena dengan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudari semua kita juga mendapatkan banyak faedah serta pengetahuan di dalamnya yang sebelumnya mungkin kita tidak terpikir untuk menanya kepada Ustadz. Ustadz, mungkin itu saja untuk kajian kali ini Ustadz, sekaligus juga sebagai penutup mungkin sedikit intisari saja Ustadz dari apa yang disampaikan hari ini, dan kira-kira untuk di pekan mendatang kira-kira materinya akan berlanjut seperti apa Ustadz? Syukran jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khairan Pak Rama. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwasanya tujuan seseorang menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan. Selama seseorang meniatkan jalannya dalam menuntut ilmu untuk mengamalkan apa yang dia peroleh, maka insya Allah jalan yang menuju ilmu tersebut akan Allah mudahkan. Dan juga pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tahapan selanjutnya. Ya, setelah kita berilmu, kemudian beramal, maka datanglah atau tibalah waktunya untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Perinciannya, apa sih hal-hal yang perlu kita ketahui tentang dakwah, akan kita sampaikan insya Allah pada pertemuan di pekan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita bermanfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan segala apa yang pernah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada teman-teman semua.
dan juga kepada teman-teman moderator. Semoga Allah balas segala perbuatan baik antum semua dengan balasan yang berlipat ganda di sisinya. Ana mohon undur diri. Apa yang benar maka datangnya dari Allah, dan apa yang salah maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.